lakukan. Yang pertama yaitu ada stetoskop, termometer, tensimeter, kasa steril, arloji, buku, pulpen, bengkok, serta kapas. Baiklah, yang pertama, persiapkan alat-alat. Yang kedua, lakukan salam terapeutik pada pasien. Baiklah Ibu, selamat pagi. Saya perawat Hanifah Pandewelti yang bertugas dari jam 8 hingga jam 2 siang nanti. Apakah benar ini dengan Ibu Jenny yang berumur 21 tahun? Benar. Boleh saya lihat gelang identitasnya Ibu? Misi ya Ibu. Oh iya, ini benar dengan Ibu Jenny. Sesuai prosedur pada hari ini, saya akan melakukan pemeriksaan tanda-tanda vital pada Ibu. Tujuannya untuk melakukan pemeriksaan fisik pada Ibu. Tempatnya saya akan lakukan di sini saja dengan waktu 5-10 menit. Apakah Ibu bersedia? Bersedia, Bu. Baiklah Ibu, mohon kerjasamanya Ibu. Selanjutnya lakukan cuci tangan 6 langkah. Baiklah, selanjutnya pasang handscoon bersih. Baiklah, yang pertama yaitu pemeriksaan tanda vital, yaitu kita pemeriksaan suhu. Letakkan termometer di ketiak pasien, pastikan termometer di angka 0. Baiklah Ibu, permisi ya Ibu ya. Yang meletakkan termometer, jepit ya Ibu. Oke. Sembari menunggu termometer pemeriksaan suhu selesai, selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan tekanan darah. Permisi ya Ibu, mohon diangkat dulu ya. Letakkan alat tensimeter di atas 3 jalur. Ini ya Ibu ya. Selanjutnya pastikan stetoskopnya bekerja ya. Letakkan stetoskop di bawah alat tensimeter. Bukan ini. Baiklah,
Termometernya sudah berbunyi. Selanjutnya rapikan alat. Kita rapikan mesinnya. Ini sih ya Ibu ya. Selanjutnya lepas handscoon bersih dan letakkan di bengkok. Baiklah, selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan tanda vital yang kedua, yaitu pemeriksaan nadi dan serta pernafasan pada pasien. Baiklah Ibu, permisi dulu, saya akan melakukan pemeriksaan nadi pada Ibu ya. Boleh diangkat sedikit ya Ibu? Baiklah Ibu, selanjutnya saya akan melakukan cuci tangan 6 langkah. Selanjutnya saya akan lakukan dokumentasi pada pasien. Baiklah Ibu, suhu Ibu itu sekitar 36 derajat, itu sudah termasuk normal ya Ibu. Tekanan darah Ibu 110/80, denyut nadi Ibu 65, dan pernafasan Ibu 19. Itu sudah termasuk normal Ibu.
Baiklah Ibu, saya sudah selesai melakukan pemeriksaan tanah vital pada Ibu. Jika Ibu memiliki kendala atau ada keluhan, Ibu silakan datangi nurse station ya. Apakah yang Ibu rasakan sekarang selama pemeriksaannya? Nyaman Bu. Baiklah Ibu, terima kasih ya Ibu. Selamat siang. Baiklah, yang pertama yaitu persiapkan alat-alat yang diperlukan. Selanjutnya, lakukan salam terapeutik pada pasien. Baiklah Ibu, selamat pagi. Saya perawat Hanifah Pandilwati yang bertugas dari jam 8 hingga jam 2 siang nanti. Apakah benar ini dengan Ibu Jenny yang berusia 21 tahun? Benar Bu. Boleh saya lihat gelang identitasnya Ibu? Baik, permisi ya Ibu. Baik, ini benar dengan Ibu Jenny yang berusia 21 tahun. Sesuai prosedurnya, pada hari ini saya akan melakukan pemeriksaan fisik pada Ibu. Pemeriksaan fisik itu pada Ibu tujuannya untuk mengetahui keadaan Ibu. Baiklah, saya akan lakukan tempatnya di sini saja Ibu dengan waktu sekitar 10-15 menit. Apakah Ibu bersedia? Bersedia, Bu. Baik, mohon kerjasamanya Ibu. Baik, Bu. Baiklah, selanjutnya yaitu tutup tirai untuk menjaga privasi klien. Setelah itu lakukan cuci tangan 6 langkah. Selanjutnya pasang handscreen bersih. Baiklah, pemeriksaan yang pertama yaitu pada kepala. Lakukan inspeksi pada kepala pasien dengan cara perhatikan atau amati kepala pasien apakah simetris atau tidak. Baiklah Ibu, kepala Ibu simetris berarti normal ya Ibu. Selanjutnya lakukan palpasi pada kepala pasien dengan cara menekan atau meraba-raba kepala pasien dengan lembut untuk memastikan adanya atau tidaknya benjolan pada kepala pasien. Permisi ya Ibu. Baiklah Ibu, pada kepala Ibu tidak ada benjolan, itu alhamdulillah normal ya Ibu. Baiklah, selanjutnya pemeriksaan kedua yaitu pada mata pasien. Lakukan inspeksi pada mata pasien, pada kelopak mata pasien. Amati dari bentuk dan warnanya. Selanjutnya yaitu pada konjungtiva pasien. Pastikan konjungtiva pasien berwarna pink kemerahan. Permisi ya Ibu, saya akan menariknya. Baik, kalau mata konjungtiva Ibu itu berwarna pink kemerahan, itu termasuk normal ya Ibu. Selanjutnya yaitu pemeriksaan pada sklera mata pasien. Lakukan inspeksi atau amati pada sklera mata pasien apakah putih atau tidak. Jika putih itu termasuk normal. Baik, sklera mata Ibu itu putih, normal ya Ibu. Selanjutnya lakukan inspeksi pada kornea mata pasien menggunakan ujung kapas. Baiklah Ibu, permisi ya Ibu. Jika berkedip berarti itu normal, artinya masih berfungsi. Selanjutnya lakukan inspeksi pada pupil mata pasien menggunakan pen light. Baiklah Ibu, permisi Ibu. Selanjutnya, lakukan inspeksi pada bola mata pasien. Amati bola mata pasien apakah simetris atau tidak. Selanjutnya itu lakukan visual scanner chart dengan cara melihatkan tulisan-tulisan pada pasien. Ibu, apakah Ibu nampak ini? Harus makan buah sehat. Baik, berarti normal ya Ibu, Ibu masih bisa melihat secara jernih. Selanjutnya yaitu lakukan inspeksi pada lapang pandang pasien dengan cara meletakkan telunjuk pada
kedua mata pasien. Apakah Ibu melihat? Apa Ibu melihat? Lihat, Bu. Baiklah, selanjutnya lakukan palpasi pada mata pasien dengan cara meraba secara lembut dengan tunjuk tangan. Pastikan ada benjolan atau tidak pada bola mata pasien. Baiklah Ibu, Ibu boleh memejamkan matanya. Permisi ya Ibu. Baiklah Ibu, tidak ada benjolan ya Ibu pada bola mata Ibu. Baiklah, selanjutnya kita akan melakukan pemeriksaan fisik pada telinga pasien. Lakukan inspeksi pada telinga pasien, amati dari bentuk, warna, dan kesimetrisan pada telinga pasien. Baiklah Ibu, permisi ya Ibu. Oke, baik Ibu. Baiklah, selanjutnya lakukan pemeriksaan pendengaran dengan cara lakukan bisikan. Baiklah Ibu, Ibu boleh membelakangi saya Bu. Ibu, saya akan berbisik. Jika Ibu mendengar, Ibu tolong katakan dengar ya Ibu. Baik. Dengar, Bu. Baiklah, yang kedua yaitu pemeriksaan pendengaran dengan arloji. Jika pasien mendengar detak arloji, berarti masih termasuk normal. Baiklah Ibu, apakah Ibu mendengarnya Bu? Dengar, Bu. Sebelah sini Bu, apakah Ibu mendengarnya? Dengar. Baiklah, Ibu boleh menghadap ke saya lagi Bu. Pemeriksaan pendengaran yang ketiga yaitu dengan garpu tala. Apakah terasa getarannya Bu? Dengar. Terasa Bu? Terasa, Bu? Selanjutnya, lakukan palpasi pada kartilago telinga pasien dengan cara meraba daun telinga pasien. Permisi ya Ibu. Ini ulur. Oke. Baiklah, tidak ada benjolan ya Ibu. Baiklah, pemeriksaan selanjutnya yaitu pada hidung. Lakukan inspeksi pada hidung, perhatikan atau amati bentuk dan warna dan kesimetrisan hidung pada pasien. Baiklah Ibu. Ini simetris ya Ibu hidungnya. Selanjutnya lakukan inspeksi pada hidung bagian dalam dengan cara menekan secara lembut di area hidung. Ini sih ya Ibu. Gitu sih. Selanjutnya yaitu lakukan palpasi pada daerah hidung pasien dengan cara melakukan tekanan dengan lembut dengan jari telunjuk dan jari tengah. Bisa Ibu. Baiklah Ibu, tidak ada benjolan ya Bu ya. Pemeriksaan selanjutnya itu pada leher. Lakukan inspeksi pada leher pasien, amati dari bentuk dan kesimetrisan leher pasien. Permisi ya Ibu, saya akan melihat lehernya Ibu. Oke, baik, tidak ada benjolan atau apapun ya Bu. Selanjutnya saya akan melakukan inspeksi pada tiroid di bagian leher pasien dengan cara menganjurkan pasien untuk menelan. Baiklah Ibu, ketika saya katakan menelan ya Bu. Menelan Bu. Baik, tidak ada tiroid ya Bu. Selanjutnya lakukan palpasi dengan jari tengah dan jari telunjuk dan anjurkan pasien untuk menelan. Baik Ibu, menelan Bu. Menelan Bu. Tidak ada benjolan ya Bu. Baiklah, pemeriksaan selanjutnya itu pada toraks. Lakukan inspeksi pada dada pasien, amati bentuk dan kesimetrisan dada pasien. Baiklah Ibu, permisi Bu. Baiklah, selanjutnya lakukan palpasi pada dada pasien dengan cara meletakkan kedua telapak tangan pada dada pasien dan anjurkan pasien untuk tarik nafas. Baiklah Ibu, permisi ya Ibu. Boleh tarik nafasnya Bu.
Oke. Oh, boleh membelakangi saya, Bu? Ibu boleh tarik nafasnya, Bu? Oke. Baiklah, selanjutnya lakukan palpasi pada taktil fremitus pasien dengan cara meletakkan kedua tangan atau kedua telapak tangan pada dinding dada pasien dan anjurkan pasien untuk berkata 77. Baiklah, Ibu. Ketika saya suruh katakan 77, katakan ya, Bu. 77, Bu. 7 Serius, dah. 77? 7 77? Oke. Baiklah, Ibu boleh menghadap ke saya lagi, Bu. Baiklah, selanjutnya lakukan perkusi dada dengan cara mengukur sama panjangnya atau tidak clavicula pada pasien. Baiklah, Ibu, permisi ya, Ibu. Lakukan perkusi dada, perkusi posterior dengan cara mengetuk kedua tangan pada skapula pasien dan jika meredup berarti itu tandanya normal. Permisi, Ibu. Selanjutnya lakukan auskulasi pada dada pasien menggunakan stetoskop. Sebelum itu pastikan stetoskopnya berfungsi dengan benar. Permisi ya, Ibu. Ibu boleh bernafas secara pelan-pelan, Bu. Baik. Lakukan inspeksi dan palpasi jantung pada pasien. Sebelum itu, anjurkan pasien untuk telentang. Baiklah, Ibu boleh telentang. Selanjutnya, lakukan inspeksi dan palpasi jantung pada pasien. Sebelum itu, anjurkan pasien untuk telentang. Baik, Ibu boleh telentang. Lakukan inspeksi dan palpasi jantung pada pasien dengan cara meraba pada kedua iga yang berdekatan untuk mengetahui aorta pulmonal pada pasien. Baiklah, Ibu, permisi. Baiklah, selanjutnya lakukan perkusi pada jantung pasien untuk mengetahui batas kanan jantung. Jika suara meredup, berarti di daerah sekitar yang diperkusi itu adalah jantung. Baik, Bu, permisi, Ibu. Baik, Bu. Selanjutnya, lakukan auskulasi pada jantung pasien menggunakan stetoskop. Anjurkan klien bernafas secara normal dan menahan nafas. Sebelum itu, pastikan stetoskopnya bekerja. Ibu boleh bernafas secara normal, habis itu tahan ya, Bu. Baik. Pemeriksaan selanjutnya itu pada payudara dan ketiak pasien. Lakukan inspeksi pada mamae dengan cara melihat bentuk atau kesimetrisan pada mamae pasien. Bu, permisi ya, Ibu. Oke. Selanjutnya, lakukan inspeksi pada asila pasien, pastikan tidak ada kemerahan atau pembengkakan. Baiklah, Ibu, permisi, Bu. Oke, tidak ada, Ibu. Selanjutnya, lakukan palpasi pada mamae pasien dengan cara meraba dengan cara memutar searah untuk memastikan tidak ada benjolan.
Bagi Ibu tidak ada benjolan di area mamanya, Ibu. Selanjutnya, lakukan palpasi pada aksila pasien dengan cara meraba pada aksila pasien untuk memastikan adanya atau tidaknya benjolan. Ibu permisi ya, Bu. Baik, Ibu tidak ada benjolan pada area aksila Ibu ya. Selanjutnya kita akan memasuki pada area abdomen. Sebelum itu, anjurkan pasien untuk telentang. Baiklah Ibu, Ibu boleh telentang. Lakukan inspeksi pada abdomen pasien dengan cara memperhatikan atau amati apakah abdomen pasien buncit atau datar. Baiklah Ibu, permisi ya Bu. Baiklah, selanjutnya lakukan auskulasi pada bising usus pasien dengan menggunakan stetoskop. Permisi ya Ibu. Oke. Selanjutnya lakukan palpasi pada heper pasien. Sebelum itu berdiri di sebelah kanan pasien. Permisi ya Ibu. Selanjutnya lakukan palpasi pada limfa pasien dengan cara menyilang dan anjurkan pasien untuk tarik nafas secara dalam. Baiklah Ibu, nanti ketika saya suruh tarik nafas secara dalam, tarik nafas ya Bu. Baik, Bu. Ibu boleh tarik nafas, Bu. Oke. Selanjutnya lakukan palpasi pada ginjal pasien dengan cara meletakkan tangan kiri di pinggul pasien dan tangan kanan di dinding perut anterior. Permisi ya Ibu. Ya. Baiklah, pemeriksaan selanjutnya itu pada genitalia pasien. Lakukan inspeksi pada genitalia pasien dengan cara mengosongkan kandung kemih pada pasien dan atur posisi litotomi pada pasien. Selanjutnya, lakukan observasi atau pastikan ada atau tidaknya lesi dan edema pada genitalia pasien. Pemeriksaan selanjutnya yaitu pada rektum dan anus pasien. Lakukan inspeksi pada rektum dan anus pasien dengan cara amati apakah ada hemoroid, lesi, dan kemerahan atau tidak pada rektum dan anus pasien. Selanjutnya, lakukan palpasi pada rektum dan anus pasien dengan cara memakai sarung tangan dan masukkan jari telunjuk pada anus pasien. Selanjutnya, pemeriksaan selanjutnya itu pada kulit. Lakukan inspeksi pada kulit dengan cara amati apakah ada penambahan dan pengurangan pigmentasi dan apakah ada kemerahan atau kelembapan pada kulit pasien. Baiklah Ibu, permisi saya ingin melihat kulitnya ya Bu. Baik, kulit Ibu termasuk lembab. Baiklah, selanjutnya lakukan palpasi pada kulit pasien dengan cara menarik kulit pasien. Jika dia lama kembali berarti itu tidak normal. Amati suhu dan kelembapan pada kulit pasien. Baik Ibu, permisi ya Ibu. Baik, cepat kembalinya ya Ibu, berarti normal ya Ibu. Pemeriksaan yang terakhir yaitu pada kuku. Lakukan inspeksi pada kuku, amati dari bentuk, warna, dan kesimetrisan pada kuku pasien. Permisi ya Ibu. Oke. Lakukan palpasi pada kuku dengan cara menekan ujung kuku. Jika putihnya lama, berarti itu tidak normal. Permisi ya Ibu. Atau lama kembali. Baiklah, ini kuku Ibu cepat kembali putihnya ya Bu, berarti normal ya Bu. Selanjutnya yaitu rapikan alat dan lepas handscone bersih. Lalu letakkan handscone bersihnya di bengkok. Setelah itu lakukan cuci tangan 6 langkah.
Selanjutnya, lakukan dokumentasi pada pasien. Baiklah Ibu, sesuai pemeriksaan yang sudah saya lakukan tadi, alhamdulillah Ibu kesehatannya masih normal ya Ibu. Baiklah, saya sudah selesai melakukan pemeriksaan pada Ibu secara head to toe dari kepala hingga kaki. Jika ada kendala atau keluhan, Ibu bisa datangi saya di nurse station atau panggil salah satu perawat. Baiklah Ibu, sekian pada hari ini. Terima kasih Ibu, selamat beristirahat. Baik Bu, terima